Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Thomas Lis Pardumuan Siombing dengan NPM 220-216, jurusan manajemen. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar strategi penerapan online bisnis era pandemi COVID-19. Ya, mungkin pandemi virus corona COVID-19 memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi global. Selain itu, penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020 berkembang pesat dalam waktu singkat. Selain itu, penyebaran virus COVID-19 pada tahun 2020 memungkinkan semua negara memberlakukan yang namanya kewenangan untuk membatasi pergerakan bebas penduduk nasional dan internasional yang telah membuat perekonomian tenggelam ke titik merah. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh pada website pertanian.id, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam pemenuhan pangan rakyat di tengah pandemi COVID-19. Tidak hanya dari sisi produksi, kebijakan masyarakat untuk memaksimalkan kegiatan dari rumah menjadi hal tersendiri dalam tantangan bagi distribusi dengan masyarakat, di mana fenomena ini menjadi perhatian khusus bagi UMKM karena pada masa pandemi memiliki tantangan yang berbeda dengan kondisi ekonomi sebelum pandemi terjadi. Jadi perlu adanya strategi yang digunakan dalam perkembangan bisnis seperti pemesanan secara online agar bisnis tetap berjalan dengan tetap memenuhi peraturan pemerintah, mendapatkan kepercayaan pelanggan dan mengikuti protokol kesehatan dan menggunakan dompet digital sebagai metode pembayaran. Strategi bisnis dalam menghadapi COVID-19 perlu diketahui para pelaku usaha. Sebab belum diketahui sampai kapan pandemi COVID-19 saya akan membahas seputar strategi di era strategi untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, yaitu ada 5 strategi. Yang pertama adalah periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis kita hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu. Mengerti kondisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset yang dapat dengan cepat Anda gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek, termasuk untuk keperluan dalam keadaan darurat. Anda harus memastikan besar likuiditas yang Anda miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat disimpan. Yang kedua, periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, Anda pasti akan mengukur kemampuan usaha Anda mampu bertahan dalam kondisi ini. Jadi kita perlu membuat rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang Anda. Kemudian, kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang Anda. Dengan begitu, kita dapat memproyeksi keberlangsungan usaha kita. Terus yang ketiga, buatlah bisnis plan baru. Sebagai pelaku usaha, kita harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan ataupun resiko yang mungkin terjadi pada bisnis. Setelah memperlangsungkan, buat plan baru yang membuat strategi pemasaran, strategi distribusi, sistem pemodalan dan pola pengeluaran. Dengan begitu, kita dapat meningkatkan kemampuan usaha kita untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit. Nah, yang keempat, Anda catat pola pengeluaran. Pengeluaran ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu primer, berkaitan dengan biaya operasional, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja, sekunder, dan investasi. Jadi kita perlu mempelajari pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Nah,
kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sektor UMKM memiliki peran yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sebagian besar pelaku ekonomi Indonesia bergerak di sektor ini. Pandemi COVID-19 telah menghancurkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sektor UMKM paling terdampak karena sektor ini sangat bergantung pada pergerakan perekonomian sehari-hari. Jadi, digital marketing merupakan konsep pemasaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini sedang berkembang. Perkembangan internet penting khususnya pada platform media sosial menjadi lahan atau peluang baru bagi para pelaku UMKM. Peluang wilayah pemasaran yang tidak terbatas harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM. Namun pada kenyataannya sangat sedikit sektor UMKM yang memanfaatkan mungkin hanya sekitar 10%. Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah dan semua pihak yang terlibat di sektor ini, bagaimana para pelaku tersebut dapat memanfaatkan digital marketing secara maksimal sehingga akan berdampak bagi peningkatan omset yang pada akhirnya dapat membuat pelaku sektor UMKM bertahan di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila terjadi salah kata.